Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2, yaitu implementasi algoritma Kruskal, Prim, dan Dijkstra. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gusti Ngurah Kadedan Adjana dengan NIM 2115101034 dari kelas IKI. Jadi langsung saja kita ke soalnya. Nah, sebelum itu, di sini dikarenakan NIM saya digit terakhirnya itu 34, KX yaitu 34 mod 6 sama dengan 4, yang dimana 4 tambah 1 adalah 5, yang dimana dalam hal ini berarti saya menjawab soal nomor 5. Dan juga dikarenakan di sini NIM saya itu genap, jadi saya akan menjawab soal ini dengan menggunakan algoritma Prim, yang dimana soal nomor 5 ini adalah berikan graf dengan n simpul dan m sisi beserta bobot sisi menggunakan algoritma Kruskal atau Prim untuk menentukan MST dan periksa apakah graf pohon tersebut memuat semua simpul graf. Lalu ada soal kedua, yaitu algoritma Dijkstra, yaitu pilihlah dua simpul pada graf yang Anda buat dan aplikasikan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Oke, langsung saja kita ke jawaban untuk soal yang pertama, yang algoritma Kruskal dan Prim ini. Jadi yang pertama untuk kasus ini kita akan menggunakan nilai N9 dan M10 sebagai contohnya ya. Sekaligus juga sebagai jawabannya. Di sini graf dengan N9 dan M10 serta bobot sisi yang acak dapat direpresentasikan sebagai berikut. Jadi di sini sudah dapat grafnya ya. Di sini saya buat dalam bentuk list. Yang bisa dilihat di sini ada simpul A, B, C, D, E, F, G, H, I. Dengan ada sebagai berikut: AB dengan bobot 4, AC bobot 2, BC bobot 1, BD bobot 5, CD bobot 8, CE bobot 3, DF bobot 6, EG bobot 7, FG bobot 9, dan GH bobot 2. Oke, langsung saja next. Berikut adalah langkah-langkah menggunakan algoritma Prim untuk menemukan minimum spanning tree atau MST pada graf ini yang tadi sudah saya tampilkan di atas. Jadi langkah yang pertama itu adalah pilih simpul awal secara acak. Misalnya di sini kita memilih simpul A sebagai simpul awal. Lalu yang kedua, himpunan simpul yang telah dikunjungi adalah A, di mana himpunan sisi MS ini ditandai dengan seperti ini ya. Next, yaitu cari sisi dengan bobot terkecil yang terhubung antara simpul yang telah dikunjungi dan simpul yang belum dikunjungi. Pada langkah ini ada beberapa sisi yang memenuhi syarat, yaitu yang pertama ada AB dengan bobot 4, AC dengan bobot 2, yang mana di sini kita akan memilih sisi dengan bobot terkecil yaitu AC dengan bobotnya 2 ya. Sini tambahkan sisi AC dalam himpunan sisi MST, lalu tandai simpul C sebagai simpul yang telah dikunjungi. Dan sekarang himpunan simpul yang telah dikunjungi itu ada A dan C, dan himpunan sisi MST-nya jadi A, C. Lalu langkah kelima, kita cari sisi dengan bobot terkecil yang terhubung antara simpul yang telah dikunjungi dan simpul yang belum dikunjungi. Pada langkah ini ada beberapa sisi yang memenuhi syarat, itu ada AB dengan bobot 4, CB bobot 1, dan kita memilih sisi yang bobot terkecil yaitu CB dengan bobotnya 1 ya. Tambahkan sisi CB ke dalam himpunan sisi MST, lalu tandai simpul B dengan sebagai simpul yang telah dikunjungi. Lalu jadinya himpunan simpul yang telah dikunjungi untuk saat ini yaitu ACB, dengan himpunan sisi MST-nya ada AC dan CB. Langkah ketujuh, kita cari sisi dengan bobot terkecil yang terhubung antara simpul yang telah dikunjungi dan simpul yang belum dikunjungi. Pada langkah ini ada beberapa sisi yang memenuhi syarat, yaitu ada AB, CD, dan AB, BD, dan CD. Lalu kita memilih sisi yang bobot terkecil yaitu CE. Kita tambahkan sisi CE ke dalam himpunan sisi MST dan tandai simpul E sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Cuman sekarang himpunan simpulnya bertambah ya, jadi ACBE. Lalu himpunan sisi MST-nya ada AC, CB, dan CE. Langkah ke-9 yaitu kita cari sisi dengan bobot terkecil juga yang terhubung antara simpul yang telah dikunjungi dan belum dikunjungi. Dan sini ada sisi yaitu AB, BD, dan CD. Kita pilih sisi dengan bobot terkecil yaitu BD dengan bobotnya 5. Kita tambahkan sisi BD ke dalam himpunan sisi MST dan tandai simpul D sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Nah, sekarang sudah ada himpunan simpul yang telah dikunjungi ini adalah A, C, B, E, D, dan himpunan sisi MST-nya ada AC, CB, CE, dan BD.
Yang ke-11 kita cari sisi lagi dengan bobot terkecilan untuk hubungan antara simpul yang sudah dikunjungi dengan yang belum dikunjungi. Pada langkah ini ada beberapa sisi yang memenuhi syarat, yaitu ada AB, BD, dan CD. Di sini kita akan pilih sisi dengan bobot terkecil yang belum dikunjungi ya, yaitu EG. Kita tambahkan sisi EG ke dalam himpunan sisi MST dan tandai simpul G sebagai simpul yang telah dikunjungi. Nah, di sini jadi bertambah ya himpunan simpul yang sudah dikunjungi, yaitu A, C, B, E, D, G. Sedangkan himpunan sisi MS-nya jadi AC, CB, CE, BD, EG. Nah, untuk langkah 13 ini kita cari sisi lagi dengan bobot terkecil terhubung antara simpul yang sudah dikunjungi dan simpul yang belum dikunjungi. Yang mana pada langkah ini hanya tersisa satu sisi yang memenuhi syarat, yaitu hanya GH dengan bobotnya 2. Kita akan pilih sisi GH yaitu dengan bobotnya 2 ya. Ini kita tambahkan sisi GH ke dalam himpunan sisi MST dan tandai simpul H sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Lalu selanjutnya sini sudah terkumpul semua ya himpunan simpul yang sudah dikunjunginya, yaitu ada ACB, ED, GH. Untuk himpunan sisi MST ini ada AC, CB, CE, BD, EG, GH. MST yang perlu ditemukan terdiri dari 6 sisi. Sekarang kita hanya perlu memeriksa apakah graf pohon tersebut memuat semua simpul graf. Graf yang memuat semua simpul berarti tidak ada simpul yang terisolasi ya. Dan contoh di sini semua simpul sudah terhubung dengan MST yang ditemukan. Jadi graf ini memuat semua simpul graf. Dan MST yang ditemukan untuk contoh graf tersebut adalah sebagai berikut. Di sini ada simpul A, B, C, D, E, G, H dengan sisinya sebagai berikut ya. Ada AC dengan bobotnya 2, CB dengan bobotnya 1, CE dengan bobotnya 3, BD dengan bobotnya 5, EG dengan bobotnya 7, GH dengan bobotnya 2. Next, sekarang untuk jawaban algoritma Dijkstra ya, itu soal nomor 2. Nah, jawabannya sebagai berikut. Dalam graf yang sudah dibuat sebelumnya, pilih simpul A dan H sebagai simpul awal dan akhir. Dan saya akan menerapkan algoritma Dijkstra untuk menemukan jarak terpendek antara kedua simpul tersebut. Jadi berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, inisialisasi jarak dari simpul awal alias A ke semua simpul lainnya dengan jarak tak hingga kecuali jarak dari simpul awal ke dirinya sendiri, yaitu 0. Yang dimana jarak awal itu berarti A adalah 0, B hingga I ini jadinya tak terhingga ya. Lalu langkah kedua, kita tandai simpul A sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Lalu langkah 3, untuk setiap tetangga simpul yang belum dikunjungi, hitung jarak baru melalui simpul yang telah dikunjungi. Yang dimana jarak baru ke simpul B melalui simpul A adalah 4, jarak baru ke C melalui simpul A itu adalah 2. Langkah keempat yaitu pilih simpul dengan jarak terpendek yang belum dikunjungi. Dalam hal ini simpul C lah yang memiliki jarak terpendek, yaitu 2 ya. Lalu yang kelima, kita tandai simpul C sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Untuk langkah 6, untuk setiap tetangga simpul yang belum dikunjungi, hitung jarak baru lagi melalui simpul yang sudah dikunjungi. Dalam kasus ini ada jarak baru, yaitu dari jarak simpul ke B melalui C itu adalah 1, D melalui C itu adalah 8, E melalui C itu adalah 3. Dan kita memilih simpul dengan jarak terpendek, yang dimana dalam kasus ini adalah simpul B dengan jarak pendek, yaitu 1 ya. Next, yaitu tandai simpul B sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Untuk langkah 9, untuk setiap tetangga simpul yang belum dikunjungi, hitung jarak baru lagi. Yang mana dalam kasus ini, jarak baru dari ke simpul D melalui simpul B ini ada 5 ya. Jadi hanya tinggal 1. Itu kita pilih. Karena tinggal 1 yaitu simpul D, jadi kita akan memilihnya simpul D. Tandai simpul D sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Untuk setiap tetangga, kita hitung lagi. Yang dimana di sini ada simpul F. Lalu simpul D adalah 6. Lalu kita pilih simpul dengan jarak terpendek, yaitu simpul F. Kita tandai simpul F sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Untuk setiap tetangganya lagi, kita jarak simpul G ke simpul G melalui simpul F 9. Dan kita tandai lagi. Dalam hal ini simpul G memiliki jarak terpendek. Tandai simpul G sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Lalu ada simpul yang belum dikunjungi lagi, kita hitung lagi jarak barunya, yaitu jarak baru ke simpul H melalui G adalah 11. Dan kita pilih simpul jarak terpendek ini ya, yaitu H. Dan kita tarik simpul H sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Dan setelah itu kita lanjut lagi ke simpul I. Simpul I melalui simpul H ini adalah 13, jadi
hanya ada satu ya, jadi kita pilih saja ini. Kita pilih simpul I, jarak terpendek, lalu kita tandai simpul I sebagai simpul yang sudah dikunjungi. Setelah langkah-langkah di atas, kita sudah menemukan jarak terpendek dari simpul A ke semua simpul lainnya menggunakan algoritma Dijkstra. Yang dimana jarak terpendek dari simpul A ke simpul H itu adalah 11. Jadi jarak terpendek antara simpul H dan H, jarak terpendek adalah antara simpul A dan H adalah 11 pada graf yang sudah diberikan. Oke, sekian untuk video saya kali ini. Terima kasih.